Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia dengan brand kami yang kami konsep sebagai berbinar.in gitu ya. Ya, kalian semua pernah mendengar berbinar.in gitu kan. Kami adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang di bawah naungan sebuah perusahaan yang bernama PT Berbinar Insightful Indonesia. Kami punya berbagai sosial media untuk bisa spread out positivity about psychology maupun hal-hal yang bisa meningkatkan kapabilitas seseorang sehingga bisa sehat secara mental, percaya diri, dan bisa adaptif dengan lingkungan sekitar. Nah, sebelum saya jauh membahas tentang acara pada hari ini, tentu tidak menarik kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu ya, buat kalian yang pertama kali menemui live ini gitu kan, lewat for your page atau mungkin lewat share atau reshare atau repost dari teman-teman kalian gitu kan. Acara ini adalah berarti yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You, di mana Berbinar mendengar semua apa yang kalian tanyakan gitu kan. Kami akan memberikan jawabannya dengan didampingi langsung oleh saya sebagai psikolog dari berbinar.in. Dan di sini saya ngasih kesempatan kalian buat bisa bertanya berbagai hal, sharing informasi, sharing pengalaman, tentu dalam rangka untuk bisa menginspirasi rekan-rekan kita yang nonton acara ini maupun yang nantinya nonton rekaman dari live TikTok pada malam hari ini. Acara ini bersifat rutin tiap minggu, di mana kalian bisa banget memanfaatkan ini sebagai free consultation kalian bersama psikolognya berbinar.in gitu, di mana kalian boleh nanyain segala hal yang mau kalian tanyain lewat cara dua macam. Pertama lewat live chat yang ada di TikTok pada bagian komen di bawah gitu kan, maupun kalian juga bisa minta invitation buat bisa open mic gitu kan, ngobrol langsung lewat suara kalian, bisa ngobrol sama saya langsung di acara live TikTok pada malam hari ini. Acara ini nggak panjang-panjang banget, jadi kalian bisa manfaatin sebaik-baiknya karena dalam seminggu cuma ada di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan cuma 30 menit. Jadi yang waktu sesingkat itu bisa kalian manfaatkan untuk bisa bertanya berbagai hal yang bikin kalian jadi teredukasi tentang apa itu psikologi, atau mungkin kalian bisa tanya-tanya tentang sebenarnya permasalahan yang kalian hadapi seperti apa. Jadi nggak cuma tentang apa yang kalian hadapin, tapi mungkin bisa jadi tentang sebenarnya kalian jadi tempat curhatnya teman kalian, tapi kalian bingung ngasih solusinya kayak gimana karena cuma bisa dengerin doang. Tapi kalian bingung gimana ngasih solusi yang benar, bisa kalian bahas juga di sini. Tentunya kita di sini di berbinar.in, di PT Berbinar Insightful Indonesia, kami menjunjung tinggi kode etik profesi psikologi dalam yang dibentuk oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita merahasiakan nama dari teman kita yang tadi kita diskusikan, kita curhatkan dalam sesi live TikTok pada malam hari ini. Supaya apa? Supaya benefitnya itu benar-benar bermanfaat tanpa harus ngejulitin orang lain gitu. Jadi harapan saya gitu, dengan acara seperti ini kita bisa ngobrol banyak, menginspirasi orang lain yang kebetulan punya problem yang sama seperti kita tapi nggak tahu gimana cara nyelesainnya, atau mungkin supaya mereka yang punya problem seperti kita ngerasa seperti, oh nggak cuma saya yang punya permasalahan seperti ini, tapi ternyata ada orang lain juga yang serasa senasib sepenanggung seperti saya dan menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapin gitu ya. Jadi berarti ini harapannya bisa ngasih inspirasi buat kalian semua yang punya masalah maupun yang nggak punya masalah, supaya sama-sama bisa spread out positivity untuk membentuk lingkungan kesehatan mental health community yang positif di lingkungan sekitar kita. Mulai dari yang kecil kita bisa spread out ke komunitas yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu tentang berarti pada malam hari. Dan Berbinar sendiri apakah cuma seperti ini? Enggak seperti itu. Jadi kalau kalian ingin tahu, kepo tentang sebenarnya berbinar.in seperti apa, bisa langsung kunjungin berbagai sosial media kami maupun di website kami di www.berbinar.in, atau mungkin di TikTok kami di berbinar.in, jangan lupa follow gitu ya. Dan juga ada Instagram kami di TikTok, Instagram kami di berbinar.in. Dan juga kalian kalau penasaran mau nontonin acara ini rekamannya seperti apa gitu kan, tapi kalian nggak sempat nyelesain 30 menit, atau kan cuma kebetulan nonton 5 menit terakhir, nggak usah khawatir karena kalian bisa
nonton ulang gitu kan versi lengkapnya di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Ketik aja langsung di search bar-nya di akun aplikasi YouTube kalian. Selain itu kita juga punya X gitu buat kalian suka nge-tweet. Kami juga yang punya yang namanya akunnya di berbinar.in ini di X-nya namanya psikologi diri gitu ya. Psikologi diri tanpa spasi dan P dan D-nya huruf besar semua gitu. Dan selain itu kita juga punya Telegram, kita juga punya LinkedIn gitu kan. Nah, kebetulan LinkedIn kami juga lagi hype gitu ya karena lagi dapetin apresiasi dari sistemnya LinkedIn bahwa kami memperoleh 202,6% dan itu sebuah pencapaian terbaru buat kami gitu. Selain kami punya berbagai sosial media edukasi, kami juga punya produk-produk konsultasi bersama psikolog dan juga bersama konselor sebaya. Konselor sebaya itu apa sih gitu kan? Psikolog saya yakin kalian sudah banyak yang tahu, jadi ngobrol sama psikolog. Tapi kalau sama konselor sebaya artinya kalian bisa ngobrol sama yang seusia sama kalian tanpa harus memperoleh judgement yang gimana-gimana, tapi tetap nyambung gitu kan. Obrolan kalian pakai bahasa gaul kalian tetap bisa ngobrol dengan lancar. Dan kami juga punya yang namanya tes psikologi buat kalian yang penasaran kemampuan kalian seperti apa, bakat minat kalian seperti apa, atau kalian cocoknya kerja di mana, kuliah di mana, atau mungkin kalian pengen dapat pasangan yang cocok seperti apa. Kita punya banyak varian tes psikologi yang bisa kalian coba. Dan tentunya nggak lupa kalau kita juga punya berbagai produk yang itu bisa jadi salah satu media buat kalian bisa spread out positive psychology, yaitu berupa Mood Scanties, sebuah kaos yang kami jual itu yang bisa kalian scan gitu kan, karena sangat surprising itu kira-kira motivational quote-nya kayak gimana, karena tiap orang akan memperoleh motivational quote yang berbeda-beda. Penasaran seperti apa? Langsung cek di Tokopedia-nya Berbinar. Dan yang terakhir kita punya Emo Shuffle yang beberapa saat lagi akan launching juga, sebuah kartu di mana kartu itu bisa dijadikan tempat buat kalian bermain bersama teman-teman kalian di kondisi apapun. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa curhat tanpa harus dalam kondisi yang awkward gitu ya, karena dengan games kita bisa jadi lebih santuy, bisa lebih seru buat ngobrolin semuanya. So kita langsung aja ke acara hari ini di Berarti Berbinar Here's to You. Kita coba sapa-sapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mbak Golda Safira, Mbak Lisa, Mas atau Mbak Abel Bel, kemudian ada Mbak Tiara Yei, ada Mas atau Mbak Love Dragon, Mbak atau Mas RYYNNS, Mbak Nesh, udah ada Mbak Karisma. Di awal tadi juga sudah banyak yang ngasih like, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak RYYNS, Mbak Abel yang juga ngasih like, terima kasih banyak. Ada Mbak Lisa yang sudah nge-like dan ngasih gift tadi kayaknya ya. Kemudian sepertinya ada beberapa yang nggak sabar bertanya. Salah satunya Mbak Golda Safira. Tentu kita akan Q&A di sini ya. Siapapun bisa bertanya, siapapun bisa bercerita gitu kan. Jadi kalian langsung respon aja langsung di dalam ini. Langsung dikasih kopi lah biar nggak ngantuk sama Mbak Liza. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kita dapat pertanyaan dari Mbak Liza gitu kan. Pak Dani, jiwa kompetitif yang sehat itu seperti apa ya Pak gitu kan. Jiwa kompetitif yang sehat itu tentu apa ya, sebenarnya kalau kita ngomong personal charm atau personality atau mungkin trait atau mungkin sifat dalam diri seseorang, tentu pemaknaannya dan perwujudannya itu pasti akan berbeda-beda ya kalau kita ngomong psikologi. Tapi tentu kita akan menghubungkannya gitu kan, setiap trait, personality gitu kan, atau mungkin sifat-sifat dalam diri kita gitu kan, itu akan kita hubungkan selalu dengan yang namanya norma sosial gitu kan, norma masyarakat. Tentu kita akan hubungkan ke sana gitu. Kalau kita ngomong tentang positive community, pasti kalau kita ngomong jiwa kompetitif, maka arah positif community-nya supaya memperoleh acceptance, memperoleh penerimaan dari lingkungan sekitar kita, pasti kita ngomong tentang kompetisi yang sehat gitu kan. Kalau kita ngomong tentang jiwa kompetitif seperti apa yang sehat gitu kan, maka kita harus cek lingkungan sekitar kita akan menerima perilaku kompetitif itu perilaku yang seperti apa. Itu saya yakin kalau kita ngomong ke budaya ketimuran pasti akan menyangkut pautkan dengan yang namanya tentang tata krama gitu kan, kemudian sopan santun, kemudian perilaku yang positif gitu kan. Di dalamnya berarti apa? Kalau kita kaitkan dengan jiwa kompetitif, berarti pasti kita akan berhubungan yang sama, namanya kompetisi yang tidak sampai
membuat orang lain dirugikan gitu kan. Tapi kalau kita ngomong tentang dirugikan, pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan kan tidak menang gitu kan ya. Tapi sekarang kita lihat batasannya seperti apa gitu kan. Kalau kita ngomong tentang kompetisi, pasti akan ada yang namanya menang dan kalah. Pasti akan ada yang namanya juara 1, 2, 3 sampai juara sekian gitu kan. Atau bahkan kita mau istilahnya sebagai juara utama, hadiah utama, atau juara harapan, atau juara hiburan, atau hadiah hiburan gitu kan. Itu berbagai macam kompetisi. Atau mungkin juga kita bisa ngomong tentang olahraga, maka ada yang namanya finalis, ada yang namanya semifinalis, atau cuma sampai ke babak penyisihan grup dan semacam itu. Prestasi itu akan menentukan tentang output dari apa yang kita terima gitu, atau output yang kita terima pasti juga akan menentukan perilaku apa yang kita munculkan. Dengan berbagai macam yang kita terima itu, pasti kita akan tahu kalau yang namanya kompetisi itu pasti akan ada yang namanya orang yang kurang puas dengan output yang dihasilkan. Tapi orang yang menjadi kompetitor kita sejauh mana, bagaimana bisa menghargai prestasi yang dia dapat, dan juga itu relate dengan kompetisi prestasi yang didapat oleh orang lain, itu belum tentu bisa semudah itu gitu kan. Kita pun gitu kan yang punya prestasi yang mungkin tidak bagus, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi kita, juga kadang mungkin belum tentu juga akan memperoleh penerimaan yang baik dari lingkungan sekitar kita, dan itu juga akan mempengaruhi mood kita untuk bisa berperilaku gitu kan. Tapi kita sendiri juga kadang tanpa ada pengaruh lingkungan sekitar, dari community influence gitu kan, tapi tetap kita jadi ngerasa gagal gitu kan, kita ngerasa tidak bisa mencapai apa yang kita mau gitu kan. Yang itu kadang membuat kita menjadi semacam iri gitu ya. Kita menjadi semacam membandingkan apa yang kita dapatkan dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Kita membandingkan effort yang sudah kita berikan dengan apa yang diberikan oleh atau yang sudah dicapai oleh orang lain. Kadang kita membandingkan tentang effort yang sudah kita lakukan, perjuangan yang kita sudah lakukan sebelum kita berada di situasi kompetisinya gitu kan. Itu dianggap, yang kita anggap gitu ya, kita anggap jauh lebih effortful, jauh lebih bekerja keras daripada yang dilakukan oleh orang lain gitu kan. Namun kita sendiri cuma melihat sisi orang lain dari sudut pandang kita kan, karena kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu kadang tidak sesuai dengan prestasi yang dia dapat gitu kan. Kita merasa bahwa kemenangan yang dia dapat, pencapaian prestasi yang dia peroleh itu cuma segitu atau mungkin setinggi itu, tapi effortnya nggak sebesar yang kita lakukan. Kadang muncul perasaan-perasaan seperti itu yang membuat kita jadi kurang bisa menerima kemenangan orang lain gitu kan. Ataupun juga kita kadang juga merasa karena kita menang gitu kan, dan ini situasi yang prestis banget, atau mungkin ini sesuai sama ekspektasi kita juga kadang nggak bisa mengendalikan mood kita, nggak bisa mengendalikan perilaku kita ketika di hadapan orang-orang yang menjadi kompetitor kita gitu. Kadang kita terlalu berlebihan dalam berekspresi, kita terlalu meledak-ledak dalam membuat sebuah postingan konten gitu kan, sehingga kadang ada beberapa pihak yang kurang nyaman dengan apa yang kita sharingkan gitu kan. Nah itu yang kita bisa sangkutkan, kita bisa relasikan, kita bisa hubungkan dengan yang namanya jiwa kompetitif gitu kan. Jadi jiwa kompetitif tidak hanya tentang bagaimana kita memperoleh hasil yang terbaik, tapi juga tentang bagaimana cara kita menunjukkan perilaku kompetisi yang sehat dengan kompetitor yang kita hadapi dalam suatu kompetisi yang sama gitu kan. Jadi bukan cuma tentang bagaimana kita berusaha memberikan yang terbaik, menunjukkan hasil latihan kita dalam kompetisi tersebut dengan memberikan segala effort yang kita punya, tapi juga tentang bagaimana kita memastikan orang lain yang tidak memperoleh prestasi seperti yang kita miliki itu juga diperlakukan dengan layak, dan juga kita pastikan juga bahwa ketika kita tidak memperoleh apa yang kita dapatkan atau kita tidak memperoleh sesuai apa yang kita ekspektasikan, kita juga tidak berekspresi secara berlebihan, tidak menuntut sesuatu yang tidak seharusnya, atau bahkan kita juga merasa ini sesuatu yang tidak adil dan segala macam gitu. Kalau kita ngomong tentang keadilan gitu kan, effort setiap orang berbeda-beda, dan di dalamnya pasti ada yang namanya itu faktor keberuntungan gitu kan. Jadi ketika kita ngomong tentang kerja keras, itu belum tentu juga akan ada yang namanya keberuntungan. Kalau kita ngomong keberuntungan, maka itu di luar
apa yang sudah kita usahakan dan ekspektasikan gitu ya. Jadi belum tentu juga semuanya akan seperti itu. Kadang juga beberapa orang ketika dalam konteks kompetisi itu juga tidak selalu dalam kondisi yang optimal gitu kan. Namun ketika dia menggunakan strategi yang tepat, dia akan memperoleh apa yang dia dapatkan gitu kan. Jadi effort kadang juga tidak berbanding lurus gitu kan dengan strategi yang dimiliki gitu kan. Effort maksudnya dalam sebuah persiapan menuju kompetisi gitu ya, kita sudah bekerja keras demikian rupa, namun ketika di hari kompetisi strategi kita kurang bagus juga gitu kan. Nah itu juga kadang dirasa menjadi tidak adil. Sebenarnya ya ini sebuah kompetisi, kembali lagi bahwa sebenarnya kalau kita mau kompetisi bahwa tidak hanya melibatkan tentang skill, effort, tapi juga tentang keberuntungan, strategi, pengaruh lingkungan, pelatih, kemudian segala macam yang mungkin itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab ya untuk Mbak Liza. Terima kasih juga udah nge-like semuanya teman-teman juga. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Mbak Golda Safira. Oke, Pak gimana menanggapi seorang psikolog yang bilang kita ini kelihatan punya masalah gitu kan? Kalau kita ngomong tentang etika berprofesi, etika dalam mengkomunikasikan sebuah hasil konsultasi, etika dalam mengkomunikasikan hasil dari sebuah tes psikologi, psikotes, itu selalu ada rule-nya ya. Kalau saya mau buka sedikit tentang pendidikan profesi psikologi ya, pasti akan ada pendidikan mata kuliah khusus yang namanya kode etik psikologi, di mana seorang calon psikolog gitu kan, entah dia menggunakan kurikulum baru maupun kurikulum lama gitu kan, kurikulum 2022 setelahnya atau kurikulum 2002 sebelumnya, siapapun yang pernah menjadi psikolog harusnya itu memperoleh yang namanya pendidikan mata kuliah kode etik psikologi. Bahkan pendidikan mata kuliah kode etik psikologi dalam pendidikan profesi yang dijalani itu bukan cuma tentang apa yang dia dapatkan saat pendidikan profesi, tapi saat mereka mengenyam pendidikan S1 sebagai seorang S1 psikologi, itu juga mereka memperoleh mata kuliah yang sama gitu kan. Bahkan pendidikan di level profesi atau pendidikan di level S2 profesi gitu kan, tergantung kurikulumnya gitu ya, itu pasti akan lebih mendalam daripada level pemahaman atau level pendidikan yang diperoleh saat di level S1. Jadi intinya adalah yang mau saya sampaikan, siapapun yang mengenyam pendidikan profesi psikologi, entah itu menggunakan kurikulum baru yang dia profesi psikolog yang tanpa menggunakan S2 dan juga yang sebelum 2022 di mana dia memperoleh pendidikan profesi psikolognya dengan bersamaan dengan memperoleh gelar S2, itu pasti dia akan memperoleh yang namanya mata kuliah itu gitu kan. Dan itu menjadi salah satu syarat utama untuk bisa melaju ke mata kuliah selanjutnya, sehingga level kelulusan seseorang di sebuah mata kuliah kode etik psikologi itu menentukan bagaimana cara dia berperilaku di level mata kuliah selanjutnya gitu kan. Sehingga pasti ketika kita berkuliah gitu kan, sebelum menjadi seorang psikolog kita sudah dilatih sedemikian rupa untuk bisa menyampaikan berkomunikasi, kemudian menyampaikan hasil konsultasi psikolognya atau menyampaikan hasil tes psikologi itu dengan cara yang sesuai dengan kode etik gitu kan. Salah satu yang menjadi titik tekan utamanya adalah seorang psikolog pasti tidak boleh gitu kan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam. Tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Dan tidak semua yang dimiliki atau hasil atau perilaku yang ditampakkan oleh seorang klien itu juga tidak semuanya harus disampaikan dengan cara yang terlalu belak-belakan. Maksudnya ada prosesnya. Kesiapan mental, kesiapan psikologi seseorang untuk mengetahui sedang apa permasalahan yang dihadapi atau gangguan yang sedang dimiliki itu tidak sama untuk setiap orang. Kesiapan mental seseorang untuk bisa mendengar jenis permasalahan itu juga tidak sama antara satu dengan orang yang lainnya. Dan di era modern seperti ini, kemudian kita mengakses informasi dari berbagai sosial media, dari berbagai media di internet, di media apapun, itu mempengaruhi juga tentang ya sebenarnya orang itu akan membandingkan hasilnya dengan
di hasil yang disampaikan oleh psikolog dengan apa yang dia baca dari sosial media yang dia baca juga gitu kan. Artinya perlu untuk kita menyampaikan juga sebagai seorang psikolog bahwa sebenarnya tidak semua informasi yang diperoleh dari luar sesi bersama psikolog gitu kan. Kalau kita mau sesi bersama psikolog berarti kan ada yang namanya konsultasi, konseling gitu kan, konsultasi hasil tes gitu kan. Ketika informasi itu diperoleh dari luar sesi tersebut atau diperoleh dari orang yang notabene bukan seorang psikolog, atau diperoleh dari informasi itu dari pihak-pihak yang tidak tervalidasi keprofesiannya, maka psikolog yang bertugas untuk menangani seorang klien ketika menyampaikan permasalahannya perlu untuk mengingatkan juga bahwa sebenarnya klien perlu untuk berhati-hati juga untuk menerima informasi apapun dari sosial media atau berbagai media yang dia dengar pasca keluar dari sesi konseling itu, pasca selesai dari sesi bersama psikolog, keluar dari lokasi praktek itu gitu kan. Artinya perlu sangat berhati-hati untuk bisa menyampaikan itu. Jika yang dihadapi oleh Mbak Golda Safira atau mungkin orang sekitar kita gitu kan berhadapan dengan psikolog yang menyampaikan permasalahan dengan dengan ribet gitu ya, dengan cara yang tidak bisa dipahami dengan baik gitu kan, atau mungkin tidak memberikan ruang untuk klien bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh psikolog tadi, mungkin ada ketidakjelasan atau perlu diulangi sekali lagi, itu maka menjadi sebuah tanda tanya besar jika ada psikolog yang seperti itu gitu kan. Jadi artinya saya ingatkan sekali lagi bahwa perlu untuk kita melihat gitu kan, kira-kira sebenarnya yang kita hadapi ini psikolog yang seperti apa gitu kan. Makanya perlu untuk cek testimoni, kemudian ada cek kemampuan dan segala macam. Itu bisa dilihat dari berbagai informasi yang kita peroleh dari sosial media. Sosial media bukan cuma untuk mengetahui tentang istilah-istilah sulit dalam psikologi, tapi juga bisa mengetahui kita akan berhadapan dengan psikolog yang seperti apa, kebutuhan kita seperti apa. Jangan-jangan kita berhadapan sama psikolog yang memang tidak menguasai topik yang sedang kita bahas. Itu juga kita perlu cek. Kita harus tahu dulu kira-kira psikolog yang kita hadapi apakah benar-benar orang yang bisa menangani kasus tersebut gitu kan. Itu juga kita perlu tahu gitu. Atau mungkin sebelum berhadapan sama psikolog biasanya ada sesi yang namanya intake interview gitu, atau mungkin berhadapan sama asisten dari psikolognya. Itu bisa juga bertanya di sesi di sana, apakah yang saya hadapi ini psikolognya sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi dan segala macam. Itu perlu untuk diperjelas di sana gitu kan. Jadi dan tentunya ada situasi juga tertentu seperti ini. Jadi kalau di psikolognya bilang sepertinya ada sesuatu yang sedang dihadapi gitu misalkan, atau mungkin ada masalah yang sebenarnya muncul dalam diri kliennya gitu kan, psikolog juga perlu bilang bahwa penyampaian permasalahan-permasalahan ini juga perlu didampingi oleh orang-orang yang bisa menenangkan situasinya kayak gitu. Jangan kadang-kadang kita berhadapan sama klien yang itu nggak bisa langsung secara vulgar kita sampaikan, tapi perlu ada pendamping, keluarga, atau apa yang mungkin bisa ikut membantu mendengarkan apa yang kita sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi hal-hal yang mungkin membuat klien ini salah paham. Kan bisa jadi kita berhadapan sama klien yang mungkin secara kemampuan kognitif itu kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, nggak cuma tentang psikolog loh ya. Kemampuan kognitif seseorang itu mempengaruhi bagaimana cara dia mereseptif gitu ya, menerima informasi yang diterima orang-orang lain. Nggak cuma tentang masalah klien dan psikolog. Kalau kalian juga berhadapan sama teman-teman di kampus, berhadapan sama orang-orang di luar sana, bersosialisasi, berinteraksi sosial, pasti juga akan berhadapan sama orang-orang yang kalau diajak ngobrol belum tentu bisa juga langsung nyambung. Nah itu juga menjadi salah satu permasalahan berikutnya. Jadi ketika ngomong tentang sesi bersama psikolog, psikolog juga perlu memperhatikan orang yang diajak omong ini kira-kira bisa paham apa enggak. Jangan-jangan malah tersinggung, jangan-jangan malah salah paham, jangan-jangan malah menimbulkan permasalahan yang lain gitu kan. Nah itu makanya psikolog perlu mengantisipasi terlebih dahulu orang yang diajak ngobrol ini benar-benar cukup paham atau tidak, dan perlu untuk kalau memang perlu ada pendampingan oleh keluarga atau orang terdekat, maka memang psikolog kadang meminta untuk sesi konseling didampingi oleh orang-orang terdekat kayak gitu. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ya untuk Mbak Golda Safira atas pertanyaannya.
Ada pertanyaan berikutnya, ini sepertinya akan menjadi, karena kurang 5 menit ya, menjadi pertanyaan terakhir ya, dari Mas atau Mbak Abel Bel. Pak Dani, aku banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Ya, langsung ditulis saja kalau mau tanya. Silakan. Padahal diri ini fan-fan aja randomly ketemu di suatu tempat dan beliau berkata kayak gitu. Nah, kalau mau ngebahas di bawahnya ya, ini bentar, Pak, gimana caranya? Tadi kayaknya ada lanjutannya dari Mbak Golda Safira. Padahal diri kita ini fine-fine aja, happy-happy aja, randomly ketemu di suatu tempat dan beliau berkata kayak gitu. Psikolognya nebak-nebak, kak, ini Pak, titipan teman saya pas 2005, dia belum dulu dan dia jadi sedih tapi aku bingung. Gini, kadang juga ada di situasi seperti ini. Kita ini berada pada kondisi yang kadang merasa tidak terjadi apa-apa, gitu kan ya. Dan kebetulan lingkungan kita merupakan lingkungan yang cukup cukup nggak apa-apain apa yang kita hadapin, gitu kan. Like nothing happen, gitu kan. Artinya bahwa kita berada pada lingkungan yang belum tentu responsif terhadap apa yang kita lakukan selama ini, sehingga kita memperoleh feedback yang nggak terjadi apa-apa. Kita memperoleh feedback yang like nothing happen, sehingga artinya bahwa kita merasa nggak apa-apa, wong saya nggak apa-apa, orang lain juga like nothing happen, gitu kan, nggak masalah. Tapi ketika kita bertemu dengan lingkungan yang tidak seperti biasanya, mungkin bukan teman yang biasanya, atau mungkin teman di fakultas lain yang nggak pernah kita ketemu, atau teman SD zaman dulu yang kita sudah lama nggak ketemu, atau mungkin dosen yang baru kita temui di mata kuliah tertentu, itu mungkin merasa agak beda dengan apa yang kita lakukan, gitu kan. Sehingga bisa jadi informasi yang kita terima tentang kondisi yang dilihat oleh orang lain tentang diri kita, gitu kan, itu bisa jadi perlu divalidasi. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau memang yang ngomong adalah psikolog, gitu, maka kamu perlu untuk, kalau memang kamu merasa tidak yakin dengan hasil yang disampaikan atau apa yang disampaikan, perlu melakukan validasi dengan psikolog yang berbeda. Ini mirip kayak kamu ke dokter, gitu kan. Dan kamu ke dokter tertentu, kamu diindikasikan memiliki darah tinggi, tapi ternyata di dokter yang lain kamu nggak apa-apa, tapi di dokter yang satu yang lagi katanya darah tinggi. Jadi kan ada beberapa perspektif dokter yang memang berbeda-beda, tergantung dia seberapa tajam alat yang digunakan, atau mungkin kemampuan, kapabilitas, pengalaman dan segala macam, itu mempengaruhi semuanya, gitu. Artinya setiap informasi yang kita terima, ketika kita merasa baik-baik saja, ketika orang lain ternyata berkata sebaliknya, maka kita perlu melakukan validasi yang benar diri kita, atau jangan-jangan orang lain yang barusan bertemu, atau mungkin psikolog atau apapun itu, kayak gitu. Jadi maka saya bilang tidak apa-apa kita melakukan validasi tersebut itu. Jadi tidak selalu apa yang disampaikan satu orang yang berprofesi tertentu itu juga memang kebenaran yang hakiki, gitu kan. Tapi juga kamu perlu punya curiosity, gitu kan, punya keingintahuan yang lebih. Kalau kondisi yang saya alami ini dikatakan seperti itu oleh seorang psikolog, apakah hal serupa akan muncul di psikolog yang lain? Nah, jika psikolog yang ada dua misalkan ternyata menyampaikan hal yang sama, gitu kan, maka ya kamu harus belajar untuk menerima, gitu kan. Tapi jika ternyata ada yang berbeda, maka kamu perlu melakukan klarifikasi, melakukan tes psikologi, gitu. Jadi nggak cuma tentang konseling, konsultasi, tapi juga perlu ada yang namanya pendalaman lewat tes psikologi, gitu kan. Itu yang perlu kalian lakukan, gitu kan, sebagai masyarakat pengguna layanan psikologi. Jadi saya yakin psikolog pun kalau di Mbak Liza bilang nebak-nebak, gitu kan, pasti ada metodenya, gitu kan. Entah itu melalui, kalau kita ngomong di psikologi itu ada 3 macam metode untuk melakukan assessment, untuk melakukan pengecekan, gitu kan, pengambilan data, pengumpulan data tentang kondisi klien, gitu kan. Ada yang namanya observasi dengan pemantauan secara empirik, gitu ya, atau kemudian kita menggunakan wawancara, gitu kan. Kita bertanya kondisinya seperti apa, melakukan pencocokan, gitu ya, tentang kondisi dengan apa yang teori yang dipelajari selama ini, gitu. Atau terakhir dengan menggunakan tes psikologi, gitu kan. Tes psikologi berarti artinya kamu akan diminta untuk menjalani sebuah tes yang itu
berbagai macam ya, yang tentunya bertujuan untuk memvalidasi gitu kan. Nah, biasanya psikolog akan menggunakan 3 hal ini ketika memang kondisinya memang perlu validasi dari berbagai sudut pandang metode gitu kan. Artinya nggak cuma observasi dan wawancara lewat konsultasi, tapi juga kadang diminta untuk tes psikologi untuk memastikan apakah yang dilihat, dipantau, diperoleh informasinya lewat wawancara oleh psikolog itu memang benar-benar seperti yang dikatakan lewat tes psikologi. Jadi akhirnya muncul keseragaman informasi. Akhirnya bisa validasi lewat berbagai metode dan itu lebih valid gitu kan. Jadi mungkin seperti itu kalau memang kamu berhadapan dengan psikolog yang langsung, mungkin dia melihat dari segi memantau gitu ya, mungkin itu lebih ke wawancara dan observasi lah. Kalau memang kamu penasaran apakah hasilnya serupa, kamu boleh bertanya, Pak, kalau misalkan seperti itu boleh nggak saya di tes psikologi gitu. Jadi itu mungkin bagian dari kamu meyakinkan hasilnya seperti apa gitu. Gitu. Nah, ini tadi saya kembali ke Mbak atau Mas Abel ya, pertanyaan terakhir tadi ya. Pak, gimana caranya agar kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang bikin kita toksik dan menghadapinya? Oh, gitu ya Mbak Golda Safira ya. Komen di TikTok dibatasi ya. Oke. Oke, saya nggak apa-apa ya, kan teman-teman merasa perlu untuk need to talk by using your voice gitu kan, mungkin kalian mau ngobrol langsung gitu, boleh banget sending your invitation ya buat saya accept gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mas atau Mbak Abel ya. Pak, gimana caranya agar kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang bikin kita toksik dan menghadapinya? Oke, caranya agar kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang bikin kita toksik. Ini pertanyaannya agak ambigu. Sebenarnya mungkin saya ada beberapa saya perlu memvalidasi beberapa hal gitu ya tentang kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang bikin kita toksik. Jadi sebenarnya ini kita sudah toksik atau belum nih? Gitu kan. Jadi kalau misalkan agar kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang toksik, nah itu mungkin berarti sifatnya adalah prevention, pencegahan. Tapi kalau gimana caranya agar kita tidak terpengaruh toksik dari seseorang yang bikin kita toksik, berarti kita sudah toksik nih. Nah berarti ujungnya adalah penyembuhan, bahasanya itu kurasi gitu kan. Artinya kita perlu ada yang namanya proses penanganan, treatment gitu kan. Coba saya baca di bawahnya lagi. Oh, enggak diperjelas ya sama Mbak atau Mas Abel. Oke, it's okay. Nggak apa-apa, saya coba jawab ya. Nah ini. Jadi aku kadang-kadang lihat one new message, iya Pak sudah kena toksik. Oke, berarti sudah toksik gitu ya. Sudah terkena hal-hal yang bersifat toksik. Nah, mana tadi ya? Ini banyak pertanyaan tapi satu. Jadi maksudnya nanti ditanyain lagi di episode selanjutnya ya kalau Mas Abel atau Mbak Abel bertanya ya. Pertanyaan pertama ini mudah-mudahan jadi stimulus buat penasaran di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau ngomong toksik, kembali lagi seperti yang saya bahas di episode sebelumnya ya, bahwa kalau ngomong toksik berarti artinya kita perlu seragam dulu, kita perlu satu perspektif, kita perlu satu pemahaman tentang makna toksik gitu kan. Jangan-jangan gitu kan, apa yang kita pahami sebagai toksik itu tidak toksik buat sebagian orang. Jangan-jangan yang dianggap tidak toksik oleh orang-orang tertentu itu toksik buat kita. Jadi toksik ini bersifat perspektifnya perseptual banget, personal perspektif gitu kan. Sama seperti kalau kita bilang enak gitu kan, kalau kita bilang saya senang, saya suka, itu kan personal banget sifatnya. Bisa jadi kamu suka, belum tentu orang lain juga suka. Kamu suka makan sate, belum tentu orang lain juga suka makan sate. Tapi bisa jadi kamu juga suka sate, sedangkan teman-teman dekatmu juga suka sate, gitu kan. Artinya kembali lagi bahwa permainan atau hal-hal yang bersifat perseptual, personal meaning, personal perspektif, itu perlu ada yang namanya validasi. Nah, sekarang kita perlu melakukan validasi terlebih dahulu nih. Yang kita anggap sebagai toksik,
itu perlu kita validasi gitu kan. Apakah yang kita anggap sebagai toksik itu merupakan hal yang sama toksik, yang dianggap sama juga toksik oleh orang lain juga gitu kan. Nah, orang lain ini jangan circle yang sama-sama toksik. Maksudnya yang kita ajak ngobrol ya, untuk kita ajak ngobrol tentang validasi. Tapi kita perlu juga bertanya kepada orang yang benar-benar berbeda gitu. Maksudnya bukan circle kita bahkan gitu. Atau mungkin kita bertanya kepada orang yang lebih senior, lebih tua, atau mungkin orang yang lebih punya pengalaman banyak. Atau bahkan kita bertanya kepada psikolog. Maka ketika kamu ingin memvalidasi sebuah sikap toksik, perilaku toksik, lingkungan toksik, maka kamu perlu punya data-data yang lengkap untuk kamu diskusikan bersama orang lain. Jika kamu memikirkan bahwa itu adalah toksik gitu kan, atau kamu menganggap sebagai toksik, catat dulu nih. Aku udah diapain aja, aku udah jadi kayak orang gimana, aku sudah berubah menjadi orang yang setoksik apa, setoksik apa lingkunganku, itu semua kamu catat gitu kan. Kemudian kamu diskusikan dengan orang yang menurut kamu punya pemahaman yang lebih baik daripada kamu, punya pengalaman lebih banyak, atau mungkin orang-orang yang mungkin bisa membuat kamu jadi lebih teredukasi tentang sebenarnya yang kamu pahami ini sesuai enggak gitu, benar apa enggak gitu ya. Nah, jika memang sudah sudah valid gitu ya bahwa toksik, nah ini baru kita akan bahas gitu kan. Kalau memang seperti itu, kalau kita sudah coba tanyain gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita bisa juga gini, kita melakukan ukuran personal, misalkan kayak gini. Tadi kan kita lewat validasi dengan orang lain ya, kita juga bisa dengan ukuran personal seperti misalkan biasanya ini kita bisa melakukan ukuran personal jika kita masih memiliki personal awareness yang atau self awareness yang cukup baik ya. Nah ini sangat sulit gitu ya. Kenapa? Karena dalam kondisi tertentu, kalau kita dalam kondisi yang kurang sehat secara psikologis, kurang sehat secara mental, antena-antena reseptif kita, sensor-sensor reseptif kita, kemampuan kita memahami itu kadang-kadang juga agak kabur gitu ya, agak kurang bisa valid gitu. Sehingga makanya saya bilang ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, tidak sedang sehat secara psikologis, maka perlu ada orang lain untuk memvalidasi yang kita rasain. Tapi kalau kita cukup bisa memahami gitu kan, dan kita yakin yang kita pahami memang valid gitu kan, maka boleh dicoba dengan cara seperti ini. Kalian coba cek gitu kan, kira-kira kalian 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun yang lalu itu seperti apa, sekarang seperti apa. Buat semacam comparison table gitu ya. Jadi coba kalian bandingkan gitu kan, kira-kira saya dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Saya sebelum bertemu teman yang seperti toksik ini itu seperti apa, sekarang saya seperti apa. Saya dulu sebelum kenal lingkungan toksik ini seperti apa, sekarang seperti apa. Atau bahkan kita coba bandingkan bukan cuma di perasaan. Saya dulu kata teman-teman saya, kata keluarga saya, kalau saya itu orangnya seperti ini sebelum kenal sama lingkungan yang toksik. Sekarang kata keluarga saya, kata teman-teman saya, atau orang-orang yang di sekitar saya itu sekarang seperti ini setelah bertemu sama orang-orang yang toksik. Nah, itu juga bisa. Jadi berimbang gitu untuk kita bisa tahu tentang kita ini dalam kondisi toksik apa enggak gitu kan. Lalu kalau sudah terpengaruh, tadi kan kondisi sudah terpengaruh gitu kan. Kalau sudah ternyata toksik gitu, sudah menjadi toxicated gitu ya, sudah mulai pengaruh gitu ya. Maka perlu untuk kita mengurangi dosisnya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya prinsipnya kurang lebih kayak yang di biologi gitu. Artinya kalau kamu merasa kamu mulai keracunan gitu kan, maka kamu perlu untuk mengurangi dosis racunnya. Ya kalau kita biologically gitu kan, kita bisa minum air kelapa hijau gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tentang psikologi gitu kan, maka kalau kita merasa berada dalam lingkungan yang toksik, maka kita kurangi intensitas berinteraksi, berlingkungan bersama, bersosialisasi, kumpul bareng, ngobrol bareng, bertemu dalam satu ruangan yang sama dengan orang-orang yang toksik. Jadi kurangi dosisnya, kurangi intensitas relationship-nya, kurangi interaksinya. Nah,
Apakah cuma kurangi? Enggak. Supaya committed to the behavior gitu ya, to this behavior, maka mengurangi interaksi itu ditambah dengan menambah interaksi dengan yang positif gitu kan. Nah, pengurangan dosis toxicatednya tadi itu gitu kan, dengan cara nggak cuma menghindari, bukan menghindari ya, mengurangi gitu kan. Kenapa saya bilang menghindari dan mengurangi berbeda gitu? Karena kalau ngomong tentang menghindari itu biasanya diikuti dengan kata kita kabur gitu aja, maksudnya benar-benar ngilang. Itu tidak benar. Maksudnya pasti akan ada di ujung bahwa kita dikejar-kejar terus sama lingkungan toksik itu gitu kan. Loh, kamu kok nggak pernah kumpul lagi, kamu kayak. Jadi ketika kamu mau mengurangi dosisnya, maka kamu juga harus siap dengan senjatanya, toolsnya gitu kan. Apa itu toolsnya? Toolsnya ya berarti kamu perlu untuk bersiap menciptakan alasan, bersiap menguatkan dirimu, bersiap untuk punya telinga yang tembok baja gitu kan. Kamu diajak kayak apapun, kamu akan selalu punya alasan yang kuat. Kamu selalu punya cara untuk bisa menolak dengan cara yang cool gitu ya, dengan cara yang elegan gitu. Jadi nggak kelihatan kalau mau menjauhi gitu kan. Tapi itu kemudian setelah punya cara-cara itu, lalu kamu berusaha untuk beranjak ke lingkungan yang lebih baik gitu kan, untuk mengurangi dosisnya tadi ya, dalam rangka. Jadi kalau ngomong menghindari itu artinya tidak bisa tiba-tiba hilang gitu, harus bertahap, karena pasti akan kelihatan banget perubahan yang kamu rasakan, karena kamu pasti juga akan bertemu terus setiap hari. Kalau kamu di kampus, di perusahaan atau di kantor, lingkungan toksik ini lingkungan yang dekat sekali dengan diri kita gitu kan ya. Kalau memang kita mau merubah kondisi itu ya kita bertahap melakukannya. Nggak bisa tiba-tiba 100% berubah gitu kan. Itu malah kelihatan aneh, kelihatan awkward gitu ya. Dan pasti akan ada hal-hal yang akan membuat kita jadi akan cukup diserang sama lingkungan toksik itu gitu. Makanya saya bilang strateginya harus benar gitu kan, harus siap dengan segala tools yang dimiliki. Kalau memang tadi sudah punya kekuatan reasoning gitu kan, kita sudah punya kekuatan untuk bisa menghadapi orang-orang yang tadi mencoba menyerang kita kembali gitu kan, dengan hal-hal yang bersifat toksik. Kita juga mulai harus punya obatnya, bahasanya gitu ya. Obatnya apa gitu? Obatnya adalah tadi itu, bertemu dengan lingkungan yang positif. Misalkan gitu kan, kalau kita bertemu sama orang-orang yang selama ini toksiknya adalah julid gitu ya, suka ngomongin orang lain, suka menyebarkan hoax, atau kita suka bergosip dengan sesuatu yang tidak faktual gitu kan, maka mungkin kita beraktivitas yang lain. Misalkan ya kita fokus gitu kan dengan hal-hal yang menjadi tujuan kita di sesi kehidupan itu, misalkan gitu kan. Misalkan kalau memang lagi ngerjain tugas gitu kan, ya maka fokus aja sama ngerjain tugas gitu kan. Atau kamu berkumpul sama teman-teman yang suka ke perpus atau apa, mungkin kamu bukan untuk menjadi tiba-tiba jadi kutu buku, nggak kayak gitu ya, tapi ya setidaknya kamu mulai mengenal mereka, mencoba memahami mereka kayak gitu. Oh ternyata seru juga ya, mungkin kamu berteman sama mereka. Atau mungkin nggak harus yang kayak gitu, mungkin kamu juga bisa melakukan hobimu gitu kan. Oh pasti akan ada komunitas-komunitas positif di luar sana. Misalkan hobi olahraga, pasti akan ada komunitas tertentu yang bersedia menerima anggota baru yang newbie gitu kan, nggak yang langsung expert gitu kan. Itu pasti akan ada. Mungkin kamu suka berdiskusi dengan menggunakan bahasa asing, itu juga ada pasti komunitasnya. Komunitas memang suka berbahasa asing gitu kan, dan mereka saya yakin juga tidak tiba-tiba memberikan penolakan dengan anggota baru, kecuali memang kamu langsung masuk ke komunitas yang sangat expert gitu ya, maka pasti mereka juga akan berpikir kembali tentang kehadiran. Makanya carilah komunitas yang memang bersedia menerima kondisimu gitu kan, itu. Kemudian seperti itu. Jadi menurut saya perlu seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur toksik, maka kamu perlu untuk mengurangi dosis toxicatednya dengan lingkungan yang sebelumnya, bertahap, tidak mendadak. Yang berikutnya adalah juga
Di saat yang bersamaan kamu mengisi waktu kosongnya selama ini kamu pakai bersama teman-teman yang toksik, gunakan untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar membuat kamu nyaman gitu kan, membuat kamu bisa punya makna gitu, punya berarti. Dan itu biasanya harus, kalau kita mau relasi ya, toksik kan sebuah relasi ya, mengurangi dosis relasi toksik itu harus dengan menambah relasi yang positif. Jadi relasi harus dibalas dengan relasi. Jadi tidak bisa atau mungkin sulit gitu ya untuk kita bisa mencoba menghadapi situasi toksik ini tuh dengan sendirian. Kita perlu ada orang yang support. Kita perlu support system gitu ya. Gitu. Sedikit dari saya, nggak sedikit sih sebenarnya, saya sudah overtime banget gitu kan. Jadi saya akan coba mengakhiri acara pada malam hari ini gitu ya teman-teman. Sudah 16 menit lebih dari yang seharusnya. Pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman pada malam hari ini gitu ya. Jangan lupa kalau kalian belum bergabung dengan berbagai sosial media berbinar, di TikTok, di berbinar.in, di Instagram berbinar.in, atau di X Psikologi Diri, atau di LinkedIn-nya Berbinar, atau bahkan belum subscribe di YouTube-nya Berbinar, jangan lupa buat join, gabung, dan kepo-kepoin aja website Berbinar kayak gimana gitu, karena kita punya berbagai macam produk yang menarik yang bisa membantu kalian lebih terfasilitasi kebutuhan secara psikologis gitu kan, karena Berbinar selalu ada buat kamu, sehingga harapannya acara-acara semacam ini jadi bisa bikin kalian lebih bisa memperoleh manfaat, memperoleh sesuatu yang baru gitu kan. Ini bisa jadi acara tambahan, tentu selain kalian bisa nonton acara-acara yang kalian suka gitu kan, seperti mau nonton Netflix atau nonton Korea atau apapun itu. Acara semacam ini bisa jadi salah satu cara untuk kalian bisa lebih tersalurkan emosi kalian, tersalurkan permasalahan kalian untuk bisa ditemukan bareng-bareng kira-kira solusinya seperti apa kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih buat semua yang sudah nge-like acara ini sampai 10.100 likes gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah hadir. Terima kasih buat Mas Abel-Bel, Mbak Liza, Mbak Golda Safira, Mas atau Mbak Abel-Bel ya, nggak tahu ini cowok apa cewek. Terima kasih juga buat Mbak Rorosita, Mbak Nesh, Mbak Love Dragon, Mbak Tiara Y, Mbak TRYNS, Mbak Intan, Mas RDWN, Mbak Karisma, Mbak Rizka Putri, dan teman-teman yang lain bisa saya sebut satu-satu gitu, yang sudah bergabung selama 48 menit. Kita sudah overtime gitu kan ya. Nanti buat yang kalian sudah nonton, mau repost, mau reshare, silakan supaya semakin banyak orang yang dapat manfaat dari acara semacam ini. Dan tentunya yang buat barusan datang, tadi kita ngobrolin apa, langsung aja tonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Insight Indonesia. Jadi selamat malam, selamat istirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan sepertinya minggu depan kita akan ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Waktunya akan tetap gitu ya, karena sepertinya tidak terganggu harusnya di beberapa wilayah. Tapi nggak apa, kalau kalian nggak sempat nonton, boleh banget buat tonton rekamannya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kita akhiri. Berarti Berbinar here's to you, karena Berbinar selalu ada buat kamu.